Sini 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 sini. Oh iya bentar. Udah lah, nggak apa-apa, taruh situ aja pun jadi, dari mana terserah. Yuk, siapa depan? Hah? Oke, orang ini minggu 4, minggu terakhir. Ya, aku mau tanya-tanya karena udah lama nggak bikin konten, ya kan. Terus habis itu, kayaknya nggak ada lagi, belum ada masuk apa ya, minggu 1 ya. Oke, lurus. Ngapain kalian lihat handphone? Sini lurus. Sini kiri. Sikit sini. Gimana ini? Nanti kalian terjatuh situ. Sini, tengah sedikit. Iya. Ini paten. Oke ya. Yang kita gini ceritanya. Jadi kanker paru itu dia ditegakkan berdasarkan atas staging ataupun stadium lah, kalau orang awam bilang stadium tadi, tapi kalau kita bilang sih staging atau stage ya. Jadi ada beberapa ada beberapa tindakan, bukan tindakan sih, misalnya dari mana saja kita mengetahui kanker paru itu berdasarkan staging ya. Jadi yang aku tahu itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi tolong sebutkan yang kalian tahu, yang pernah aku ajarkan, ya kan. Staging kanker paru itu berdasarkan atas 1. Pertama berdasarkan Anamnesis. Ya, Nah, jadi 1 anamnesis. Kalau ntar dulu biar aku tanya lagi ntar ya. Kalau anamnesis yang kita lihat apa kira-kira? Dari situ kan staging kan TNM. T itu apa? T itu tumor Nah, primer. T itu tumor primer, N itu N itu KGB. pembesaran KGB, M itu metastasis. Jadi kalau dari anamnesis yang dari TNM apa yang bisa kita nilai? Pertama untuk T itu, kalau untuk T3 biasanya pasiennya itu nyeri dada, dokter. T3 nyeri dada. Nah, kemudian kita masuk ke T4. T4 itu biasanya ada tumor di dinding dada pasien yang sifatnya itu terfiksasi ataupun immobile. Contohnya Ada SPKS lah mungkin ya. Kalau ada SPKS, ada venektasi vena ada kolateral, itu venektasi. berarti dia udah T4. Itu gejalanya apa? Gejalanya Paling sering? batuk berdarah. Bukan, suara serak atau suara sulit serak. menelan. Nah, itulah dia. N-nya bisa? N bisa di N3, yaitu pembesaran kelenjar getah bening di supraklavikula. Kalau itu N3. Kalau M-nya bisa? M bisa di M1A. Pertama M1A itu efusi pleura. Jadi kita nilai Nggak bisa lah, dari anamnesis mana bisa efusi pleura. untuk M1B. Kalau ada kelenjar mau ya, meta ke otak ya. iya, itu pembesaran kelenjar getah bening di leher, kemudian aksila sama supraklavikula. Kemudian kalau metas ke organ lain, misalkan di hepar, kalau kita palpasi ada hepatomegali. Palpasi, tapi ya mesti pakai USG juga tuh. Tapi itu aja yang penting tadi. T3, T4, N3 sama M1B. M1B atau M1A ya? M1B ya? M1B, Ya. M1A tuh yang efusi tadi dong. Oke. Nggak bisa. Udah lanjut. Ini anamnesis ya. Ini apa? Apa lagi? Dari foto toraks. Dari foto toras TNM apa yang bisa dinilai? Kalau dari T, dari tumornya itu TX itu gambaran normal, T0 tidak ada massa. Kalau T1 itu tumornya belum menginvasi bronkus utama. Lalu Berarti kesimpulannya T itu berarti dari ukuran size tumor, ya kan? Bisa kita nilai T-nya. Kalau N bisa? N dari foto toraks itu dari buku PDPI nggak bisa. Nggak bisa, oke. M? M bisa, dokter. M-nya apa? M-nya itu ada MX, M0 yang nggak ada. Terus M1, M1A itu bila ada massa paru di bilateral. Bukan, M tuh bisa M1A, yaitu efusi pleura, Bang. Oke, Bang. Udah itu aja, Bang ya. Oke. Ciao. Anamnesis 1, 2 foto toraks, 3 apa? C
CT scan dokter. Oke, CT scan toraks dari 10M apa bisa nilai? Bisa semua dokter. Bisa semua ya? Iya. Oke, bagus. Untuk T misalkan ukuran si kankernya, contoh untuk di T1A itu kan kurang dari 1 cm, T1B itu 1 sampai 2 cm, T3 itu 2 sampai 3 cm. Terus selanjutnya untuk T3 juga sama. Oke, N. Untuk N di sini bisa untuk N1. Gimana tadi sambungnya? Kalau N untuk N Ah, untuk N itu bisa ada N1, N2, N3. Untuk N1 itu biasanya ada tampak nodul KGB, tapi dia masih ipsilateral, hanya di salah satu bagian. Oke. Untuk N3 itu dia kontralateral, misalkan di bagian kanan sama bagian kiri. ya, artinya paru kanan sama paru kiri Iya. ada KGB, Ada berarti tampak nodul N3. KGB ya. Kalau M? Kalau M bisa M1A sama M1B. M1A misalkan ada efusi Pleura, pleura. ya. Terus untuk M1B biasanya ada destruksi tulang iga di luar tumor. Oh, berarti bone metastasis lah. Iya. Ya, bisa kita metastasis. lihat ya M1B. Oke, udah lanjut. Ini apa nih? Bronkoskopi dokter. Nah, bronkoskopi gimana? Bronkoskopi itu kan tujuannya untuk Bisa. untuk diagnostik dan klinis juga dokter. Pada T0 itu tidak TNM bisa? TN Yang bisa di antara 3 dari T, N sama M mana yang bisa dilihat? T sama N aja. ya, T sama M aja dokter. T itu apa dilihat? T itu kalau T0 itu tidak ada tampak tidak ada tampak bentuk-bentuk abnormal dokter. Tidak ada dijumpai lesi-lesi infiltrat dokter. Kalau M itu biasanya kalau udah metastasis ke KGB-nya dokter. Berarti N itu yang kita lihat itunya karinanya, ya kan? Karinanya, kalau karinanya tumpul, ya kan? Karena dilihat karina utamanya apakah tumpul atau tidak. Yang kedua, kan karina kan ada kanan kiri, ada right karina 1, right karina 2 apakah tumpul. Kalau left karina 2, left karina 1 kalau misalnya tumpul, misalnya tumpul kanan kiri berarti dia N3 ya. Kalau M bisa nggak? M itu Nggak bisa. enggak dokter. Nggak bisa. Oke, dah lanjut. Ini yang terakhir. Yang terakhir apa namanya? Stagingnya dokter. Hah? Berdasarkan stadiumnya. Namanya apa? Overall? Overall staging. Kalau yang terakhir ini apa namanya? Overall stagingnya dokter. Overall staging. Overall staging artinya Apa? Tingkatan stadium daripada kankernya. tingkat stadium. Berarti dia dari anamnesis, dari fototoraks, dari CT scan toraks maupun dari bronkoskopi. Misalnya kasih contoh gimana contoh? Contohnya misalnya T-nya itu kan stadium atau staging itu ada pembagiannya berdasarkan IASLC, International Association for Study of Lung Cancer. Jadi itu setiap 10 tahun sekali itu diperbaharui. Jadi yang paling terbaru itu sekarang itu yang tahun 2017 itu edisi ke-8. Oke, edisi ke-8 betul. Maksudnya gini, maksud saya artinya overall staging itu artinya total dari seluruh staging yang kita ketahui, dari mulai anamnesis, dari fototoraks, CT scan toraks maupun bronkoskopi. Jadi contoh, misalkanlah dia di apa namanya di anamnesis T3, ya kan? Terus ternyata dilihat dari apa namanya anamnesis lagi T4. Berarti yang paling tinggi kan T4. Yang kita ambil yang 4-nya, bukan 3-nya, itu 1. Kemudian yang N. Seandainya lah apa namanya dari bronkoskopi ketahuanlah dia misalnya apa namanya misalnya N2, ya kan? Nah ternyata dari anamnesis dia N3, yang kita ambil N3-nya angka yang tertinggi. Kemudian M juga, M-nya apa kita lihat, misalnya M1A, ya kan? Bisa karena dia ada efusi pleura di fototoraks. Jadi kita totalkan berarti T4, N3, M1A itu kan berarti dia stage 4A. Karena dia sudah M1A. Apapun ceritanya mau T-nya berapapun, N-nya berapapun, kalau udah M1A dia tetap staging 4A. Staging udah yang apa namanya stadium lanjut atau yang sudah terminal. Oke.
Oke, udah, makasih ya.